Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita, Enjoy Mathematics Official, kreatif, inovatif, and fun. Adik-adik, kali ini Kak Nandang akan menyajikan materi tentang persamaan kuadrat, yaitu cara cepat dan mudah dalam menyelesaikan masalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Adik-adik, materi dan soal yang Kanandang sajikan sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA ataupun SMK. Pemaparan materi pun Kanandang buat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal, Kanandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Adik-adik, sebelum ke penyajian, bantu dan dukung Kanandang di channel kesayangan kita, Enjoy Mathematics Official, dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, AX pangkat 2 tambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku aturan berikut. Jumlah akarnya atau X1 ditambah X2-nya itu sama dengan negatif B per A. Jadi sekali lagi jumlah akarnya itu, kalau X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, berarti X1 tambah X2-nya itu sama dengan negatif B per A. Ini B-nya ya, terus ini A-nya. Hasil kali akarnya atau X1 kali X2-nya itu adalah C per A. Selanjutnya, X1 dikurangi X2 atau selisih akarnya itu positif negatif. Akar B kuadrat dikurangi 4AC per A atau akar dari diskriminan per A. Ini B kuadrat dikurangi 4AC itu adalah diskriminan atau D. Untuk 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan negatif B per C. Dan adik-adik juga harus, ini karena kalau ada jumlah berarti ini juga ada kurangnya. 1 per X1 dikurangi 1 per X2 sama dengan positif negatif akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi T. Kalau X1 kurangi X2 dibaginya A. Kalau sekarang untuk 1 per X1 dikurangi 1 per X2, ini hasilnya itu dibagi C ya, diskriminannya atau akar diskriminannya. Selanjutnya adik-adik harus mengingat kembali waktu SLTP aturan dari perpangkatan ini. Misalnya ada M kuadrat, ada N kuadrat. Ini kalau ditambah M kuadrat ditambah N kuadrat itu hasilnya itu M ditambah N dikuadratkan dikurangi ya. Ini ikuti ya. Positif, positif, kurangi 2MN. Kalau yang negatifnya berarti M kuadrat dikurangi N kuadrat. Berarti ininya tetap positif ya. M ditambah N dikuadratkan. Tapi sebelah sininya rubah jadi positif. Kalau ininya negatif. Selanjutnya kalau M pangkat 3, nih ya, ditambah N pangkat 3, M ditambah N dipangkatkan 3, dikurangi 3 kali MN dikali M ditambah N. Kita lihat perubahannya. Ini ya, mengingatkan kembali, kalau ininya negatif, di sini negatif, ke sini positif, ini negatif. Yang membedakan hanya yang ininya saja, ya. Kalau yang positif ininya negatif, kalau yang negatif ininya positif. Ini negatif-negatif semua. Itu ya, mengingat kembali aturannya. Selanjutnya untuk lebih paham lagi, Kanandang sajikan dalam contoh soal.
Misalnya ada begini, soal begini. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 6 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jadi akar persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Tentukan nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini kita akan menentukan nilai P kuadrat tambah Q kuadrat tanpa terlebih dahulu kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini. Caranya, ya, persamaan kuadratnya kita tulis. Ya, 2x kuadrat tambah 5x kurangi 6 sama dengan 0. A-nya adalah koefisien x kuadrat. Jadi 2. Ya. B-nya koefisien x 5. C-nya adalah konstanta negatif 6. Setelah ini kita uraikan. Karena P dan Q itu akar-akarnya, berarti P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita bisa tentukan dengan terlebih dahulu kita cari tahu dulu P ditambah Q-nya berapa. P ditambah Q-nya adalah negatif B per A. B-nya 5. A-nya adalah 2, berarti negatif 5 per 2. Kalau sudah sederhana, biarkan seperti ini. Kalau belum sederhana, sederhanakan. Negatif 5 per 2, sudah sederhana ya. Ingat ya, ini negatif ini adalah rumus ya. Kalau andai kata B-nya negatif, kita juga tuliskan negatif. Kalau positif, positif ya, angkanya ya, koefisien-koefisiennya. Kalau P dikali Q-nya itu C per A. C-nya negatif 6. A-nya 2. Berarti negatif 6 dibagi 2. Ini sederhananya atau hasilnya itu negatif 3. Karena yang ini kasih warna merah, ini kasih warna hijau. Supaya nanti kita akan menempatkan, memasukkan atau mensubstitusikan ke rumus ini. P kuadrat tambah Q kuadrat itu berdasarkan data yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu hasilnya ada P ditambah Q dikuadratkan dikurangi 2P Q, P kali Q ya. P ditambah Q-nya kita sudah dapat negatif 5 per 2. P kali Q-nya negatif 3. Nah, angka-angka ini kita substitusikan ke rumus ini. Jadi nantinya negatif 5 per 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 3. Tinggal kita hitung sekarang. Negatif 5 per 2 dikuadratkan. Berarti negatif 5 dipangkatkan 2, 2 dipangkatkan 2. Hasilnya 25 per 4. Negatif 2 kali negatif 3 adalah positif 6. 25 per 4 ditambah 6. Kita uraikan. Ya, kita selesaikan. Ini 4. Supaya penyebutnya sama, ini kan penyebutnya kalau yang tidak ada begini, ini penyebutnya 1. Supaya sama-sama 4, ini yang 4 ini dikali dengan 6. Jadi nantinya 6 kali 4 hasilnya 24. Ya. 25 per 4, yang ini yang 6 ini jadi 24 per 4. Karena 24 per 4 itu hasilnya 6. Ini ya. Kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Kalau ininya penjumlahan. 25 ditambah 24. Hasilnya 49. Penyebutnya adalah 4. 49 per 4. Jadi, nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat adalah 49 per 4. Udah ya adik-adik, yang penting ini aturan ini diingat kembali waktu SMP dan telah Kananang sajikan sebelumnya ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Nih soalnya ya, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah M dan N. Jadi akar persamaan kuadrat ini adalah M dan N. Tentukan nilai dari M pangkat 3 ditambah N pangkat 3. Sama halnya seperti contoh 1. Kita tuliskan persamaan kuadratnya, tentukan A-nya, B-nya, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah ini ya, positif 2.
2. C-nya adalah negatif 5. Setelah ini kita tentukan. Karena M dan N-nya itu akar-akarnya, berarti M ditambah N itu negatif per A. Negatif B-nya adalah 2. A-nya adalah 3. Jadi negatif 2 per 3 untuk M tambah N. M dikali N-nya, C per A. C-nya adalah negatif 5. A-nya adalah 3. Jadi nantinya ini negatif, ini positif. Negatif 5 per 3. Karena kasih tanda merah supaya nanti mensubstitusikannya lebih jelas oleh adik-adik, dilihatnya ya. Kita uraikan M pangkat 3 ditambah N pangkat 3. Kita uraikan dengan M tambah N dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali MN dikali M ditambah N. Ingat ya, kalau ininya positif, nih yang membedakan hanya ini saja jadi negatif. Kalau di sininya negatif, ini negatif, negatif, ininya positif. Itu ya. M tambah N kita sudah tahu tadi. Jadi negatif 2 per 3. M dikali N-nya negatif 5 per 3. Kita tinggal masukkan, substitusi. Negatif 2 per 3 pangkatkan 3 dikurangi 3 kali M kali N-nya negatif 5 per 3. M tambah N-nya negatif 2 per 3. Ini kalikan dulu. Ya, ini selesaikan dulu yang dalam kurung yang kita selesaikan. Negatif 2 per 3 dipangkatkan 3. Ini negatif 2. Ini artinya negatif 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Yang bawah 3 pangkat 3, 27. Yang ini kita selesaikan. Negatif 5 kali negatif 2. Positif 10. 3-nya adalah 3 kali 3, 9. Nanti ini kalau dikalikan dengan 3 ini sama saja dengan ini kita coret ya. Kalau tadi ini negatif 8 per 27, ini kita coret satu ya. Ini ya, coret ya. Tuh ya, berarti yang tersisa adalah positif 10 per 3. Karena ini hasilnya positif, ini ada negatif, hasilnya negatif 10 per 3. Kita samakan penyebutnya ya. Yang ini 27, ini 3. 3 supaya menjadi 27 atau 27, kelipatan terkecilnya dari 27 dan 3 ini berapa? Ternyata 27. APK dari 27 dan 3 adalah 27. 3 kali berapa supaya 27? Kali 9. Berarti yang atasnya harus dikali 9 supaya ininya bawahnya 27. 9 kali 10, 90. Jadi nantinya begini hasilnya. Negatif 8 per 27 dikurangi 90 per 27. Sama-sama sudah penyebutnya 27. Atasnya saja kita selesaikan. Negatif 8 dikurangi 90. Negatif 98 per 27. Adik-adik, ini sudah sederhana belum? Kita cek. 98 dan 27 FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 1. Jadi ini sudah sederhana. Jadi nilai dari M pangkat 3 tambah N pangkat 3 sama dengan negatif 98 per 27. Walaupun bilangannya besar-besar begini, ini sudah sederhana karena FPB dari 98 dan 27 adalah 1. Kalau selain 1, sederhanakan ya. Selanjutnya, supaya kita lebih paham lagi, ada contoh ketiga. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX ditambah Q sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Ini akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Tentukan nilai dari 1 per X1 dikurangi 1 per X2 dikuadratkan. Berarti ini bukan dalam angka ya, nanti hasilnya dalam P dan
Ki. Kita selesaikan. Caranya bagaimana? Kita selesaikan. Ya, ini tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah PX ditambah Q sama dengan 0. A-nya berapa? 1. Di sini ya, kalau yang tidak dituliskan begini berarti 1. Ini ya. B-nya adalah P, ini positif P. C-nya adalah positif Q. Jadi nanti karena akarnya itu adalah X1 dan X2, selesaikannya. Kita uraikan. Nih, 1 per X1 dikurangi 1 per X2, kita uraikan menjadi X2 dikurangi X1, di bawahnya X1 kali X2. Maksudnya ini disamakan penyebutnya ya. Kalau disamakan penyebutnya, dicari KPK dari X1 dan X2, tinggal dikalikan saja. Karena ini bentuknya variabel. Jadi X1 kali X2. X1 kali X2, ini angka 1 yang ini untuk yang di bawahnya X1, tinggal dikali dengan X2. Kalau yang di bawahnya X2 berarti ini dikali dengan X1. Nanti di atasnya X2 dikurangi X1. Kalau sudah seperti ini kita selesaikan. Jadi seperti apa? Ya. Ya. X2 dikurangi X1 itu selisih akar, ingat ya, positif, negatif, akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi A. Kalau X1 kali X2 itu adalah C per A. Ini kan kita bisa ngaret ya. Itu ya. Ini sama-sama jadi penyebut. Pecahan bersusun. A dibagi A. Jadi yang tersisa adalah nanti akar dari B kuadrat kurangi 4AC dibagi C, nanti dikuadratkan. Hasilnya nanti jadi begini. Ya, ini tinggal C saja. Tinggal kita kuadratkan sekarang. Ini ya, belum kita masuk ke sini, belum dimasukkan, belum disubstitusikan nilainya ya. Belum dalam P dan Q. Ini dikuadratkan, positif negatif ini, akar dari sekian ini nantinya jadi positifnya. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC, akarnya tidak ada. C-nya itu dipangkatkan 2. Nantinya begini, ya. B kuadrat dikurangi 4AC, akarnya tidak ada karena dikuadratkan. C-nya pangkat 2. Baru kita substitusikan. B-nya ganti dengan P, A-nya ganti dengan 1, C-nya diganti dengan Q. Yang atas ganti dengan Q, bawah juga ganti dengan C-nya ya. Nantinya hasilnya adalah P kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali Q per Q pangkat 2. P kuadrat, Q kuadrat sudah sederhana. Ini belum kita selesaikan. Negatif 4 kali 1 kali Q hasilnya negatif 4 Q. Karena negatif 4 kali 1 kan negatif 4. Kali lagi Q berarti negatif 4 Q. Hasilnya adalah P kuadrat dikurangi 4 Q per Q kuadrat. Selesai. Karena yang kita butuhkan hasil dari ini ya, 1 per X1 kurangi 1 per X2 dipangkatkan 2 itu dalam P dan Q. Ini kita sudah selesai. Itu adik-adik ya. Selanjutnya, nih contoh keempat. Ada soal seperti ini. Akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 dikurangi 3AX ditambah 5 kali A kurangi 3 sama dengan 0. Adalah X1 dan X2. X1 dan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya. Jika, nih ada syarat. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan 117. Nilai dari A kuadrat tambah A itu berapa? Nah, ini syaratnya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu 117. Karena X1 dan X2 itu akar-akar dari persamaan kuadrat. Caranya bagaimana? Untuk mencari A kuadrat tambah A. Nilainya ya. Kita tulis persamaan kuadratnya. AX pangkat 2 kurangi 3AX ditambah 5 dikali A dikurangi 3. Sama dengan 0. Maka A-nya itu apa? Nah ini A-nya itu koefisiennya itu A ya. B-nya
Dalam A-nya itu berarti 3A negatif ya, ini negatif 3A. Ini negatif 3A, maaf ya. C-nya adalah positif 5A dikurangi 3. Selanjutnya kita selesaikan. Karena akar-akarnya X1 dan X2, berarti kita uraikan yang ini. Kita uraikan dulu X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu seperti apa. Ya. Kita akan membutuhkan untuk menguraikan ini adalah X1 tambah X2. Kita X1 tambah X2-nya itu negatif B per A. Negatif yang ini nih rumus ya. Nih yang ini. Nih ya. Rumus B-nya adalah negatif 3A. A-nya adalah A. Berarti nanti ini. Negatif-negatif jadi positif. Tinggal 3A per A. Ini yang A kita bisa coret. Yang tersisa adalah 3. X1 tambah 2-nya. X1 ditambah X2-nya itu atau jumlah akarnya itu adalah 3. Sekarang hasil kali akarnya X1 kali X2-nya. C per A. C-nya adalah 5 kali A dikurangi 3 dibagi A. Sudah, biarkan seperti ini. Dalam A ya. Sudah sederhana ini. Tinggal nanti kita uraikan. Karena X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini akan memuat jumlah akar dan hasil kali akar yang kita sajikan. Nah, ini ya. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 ditambah X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Sekarang yang ini kita substitusikan X1 X tambah X2-nya itu kan 3. X1 kali X2-nya itu adalah 5 kali A dikurangi 3 dibagi A. Ini diganti lagi dengan 3. Kita lihat ya. Nah, ini kalau sudah disubstitusikan. 3 ini saya kasih tanda merah, ini 3 yang ini berarti yang disubstitusikannya di sini. Sama ya. Terus yang dikasih warna hijau ini adalah X1 kali X2. 3 yang ini adalah dari rumus. Kadang-kadang tidak kasih warna, ini dari rumus sengaja. Selanjutnya di soal adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu 117 nilainya. Berarti, nah ini yang sudah kita substitusi 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan 5 kali A dikurangi 3 dibagi A dikali 3 itu harus sama dengan 117. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan ya. Nah, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Karena ini 9 dari mana? Yang ini. Ya, negatif 3 dikali 3 yang ini. Negatif 9. 5 kali A dikurangi 3 dibagi A-nya. Tulis ulang. Sama dengan 117. Yang ini ya, 117. Sudah seperti ini, kita selesaikan atau sederhanakan. Ini 27, kita akan pindah ruas ke sini. Jadi nantinya 117, nih, karena ininya positif jadi negatif. 117 dikurangi 27. Negatif 9 dikali 5 kali A dikurangi 3 dibagi A. 117 dikurangi 27. Ini hasilnya adalah 90 ya. Ini 117 dikurangi 27 adalah 90. Nah, ini kita akan selesaikan karena ini pengali, di sini pengali. Berarti ini kita bisa membagi 90. Sama-sama nanti dibagi negatif 9. Ini negatif 9 dibagi negatif 9 hasilnya 1. Ruas kanannya 90 juga harus dibagi 9. Hasilnya adalah berapa adik-adik? Negatif 10. Jadi nantinya 5A dikurangi 15. Karena ini dari mana 5A dikurangi 15? Ini kita kalikan ya.
Kita kalikan. 5 kali A, 5A. 5 kali negatif 3, negatif 15. A-nya jadi penyebut. Negatif 10 dari mana? Ya ini 90 dibagi negatif 9. Ini ke sini jadi pembagi. Ini negatif 10. Kalau sudah seperti ini, A yang ini kita bisa kali dengan negatif 10 ini. Jadi nanti hasilnya 5A dikurangi 15 sama dengan negatif 10 dikali A ya ini ya. Kali negatif 10A. Karena negatif 10 dikali A itu negatif 10A. Nah, ini yang suku sejenis kita kumpulkan ke ruas kiri. Yang tidak suku sejenis ke ruas kanan kan. Berarti yang negatif 15 ke ruas kanan kan. Ini ke ruas kiri kan yang negatif 10A. Hasilnya 5A ditambah 10A. Yang ini jadi positif 15. 5A tambah 10A adalah 15A. Sama dengan 15. Jadi kalau A-nya sendiri adalah 15 dibagi 15. Nah 15 ini dibagi 15. Hasilnya 1. A-nya 1. Berarti A kuadrat ditambah A-nya itu berapa? Substitusi. Ganti A-nya dengan 1. 1 kuadrat ditambah A-nya 1. 1 kuadrat berapa? 1 ditambah A-nya 1. Hasilnya 2. Nah ini. 1 pangkat 2 adalah 1. A-nya ini ya. Masukkan. 1 tambah 1, 2. Jadi nilai A kuadrat tambah A-nya itu adalah 2 dari soal ini. Demikian penyajian dari Kak Nandang Herianto tentang materi persamaan kuadrat, yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih paham dan lebih mengerti, sehingga bisa terus berkarya, terus keren dalam belajar matematika. Namun, untuk lebih pahamnya lagi, adik-adik harus terus belajar dan berlatih. Cari referensi baik di buku matematika ataupun di internet, terutama tentang persamaan kuadrat, untuk menentukan atau menyelesaikan masalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Dari Kanandang mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik semua dalam channel Enjoy Matematik Official. Tunggu video selanjutnya tetap di channel kesayangan kita, Enjoy Matematik Official, kreatif, inovatif, and fun. Demikian, semoga kita bisa terus berkarya dan terus berkarya. Jaya terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.